Garut yang udah ditunda. Aku Bang. Yes. Terima kasih Bang Karni. Saya mohon kita semua, apapun Pak Jokowi baru dilantik kemarin, beliau lagi mempersiapkan agar bisa langsung bekerja, merebut dan memenangkan hati rakyat. Saya mohon itu harus kita camkan. Saya jadi teringat, saya diehardnya Pak SBY 10 tahun. Waduh, sedih banget nih Pak Jokowi. Udah udah beda-beda tipis dengan Pak SBY. Belum bekerja saja sudah dibantai habis. Jadi saya ingin mengatakan berawal Bang Karni, akhir yang baik dari Pak SBY, legasi beliau kita lihat, terlepas di dalam hukum tata negara tidak diatur, tapi ini etika kita orang timur, kita Pak SBY bisa mengangkat ini serah terima. Ini legasi yang sangat baik. Awal yang sangat baik pula dari Pak Jokowi. Apa itu? Siapapun calon menterinya, beliau memohon menyerahkan kepada KPK biar tahu rekam jejaknya. Ini saya positif thinking saja melihat ini hal yang baik. Kita harus jujur, semangat reformasi di era Ibu Megawati 2002 lahirnya KPK. Agar rakyat yang miskin, ulah para koruptor ini, koruptor bisa dicegah dan diberantas. Dan ini dikedepankan terus dan dijaga oleh Pak SBY selama 10 tahun. Dan Pak Jokowi menyadarkan betul hal ini. Ya, menyadari betul hal ini. Kenapa? Yang saya ingin katakan, terus terang saja, ini kan semua para tokoh karena tidak ada kata cukup di hatinya masing-masing. Tadi benar apa yang dikatakan sahabat saya juru bicara KPK Johan Budi yang sekarang jadi deputi, yang hijau saja mungkin nanti bisa jadi merah karena tidak ada kata cukup. Yang dilihat Pak Jokowi, saya ini tim sukses beliau. Ya, saya tim sukses beliau. Beliau sadar betul, kalian jangan underestimate dengan orang Solo yang kurus kerempeng itu. Ya, jangan underestimate. Ya, dia itu bisa lebih keras dari orang Batak. Akunya orang Batak. Maksud saya Bang Karni, jujur saja, Pak SBY yang kepingin mencegah memberantas korupsi akhirnya kan kena dampak juga karena ulah para beberapa menterinya dan kadernya. Itu fakta. Pak Jokowi tidak mau terulang itu. Kita harus acung jempol. Bagaimana seorang Jokowi yang kurus kerempeng itu kemarin dari Semanggi ratusan ribu orang bisa mengeluh-ngeluhkan dia, nggak ada yang coel dia. Artinya people power di belakang Pak Jokowi. Maksud saya Bang, beliau sekarang jadi hati-hati karena DPR, saya anggota DPR, saya ada di Senayan bersama kawan-kawan saya doakan Indonesia hebat, menyatu menjadi merah putih berkibar. Itu doa saya Bang, karena beliau menyadarkan betul dia cuma 38%. Salah melangkah ini menteri, apa yang terjadi? Memang sekarang saya senang merah putih udah mengikuti kata Pak SBY, penyeimbang netral. Yang baik kita dukung, yang tidak baik kita kritisi, lembut sekali. Tapi awalnya jangan lupa kami oposisi. Karena itu Pak Jokowi waspada, waspadalah dia. Kita harus acung jempol Bang Karni dengan Pak Jokowi. Saya berangkat dari Pak Sujewo Tejo, sayang dia sudah pergi. Masih ada ya Pak Jewo. Saya senang sekali apa yang dikatakan seniman ini, sahabat saya.
kami kalau lihat wanita kadang-kadang jadi nggak kompak karena satu selera. Jadi begini, saya pengkritisi yang paling keras kepada Pak Jokowi. Bahkan di Twitter, kenapa Ruhut menjadi pendukung Pak Jokowi? Saya menjadi tidak pengkritisi. 10 tahun Pak SBY nggak sampai 5 kali saya ditegur. Salah satu saya ditegur sebagai pengkritisi. Pak Ruhut cukup dalam SMS beliau. Ya, kamu tidak boleh ngomong itu lagi mengenai Pak Jokowi. Saya perlu sampaikan ini Bang Karni, sebentar Bang. Dan ramelah ini Bang waktu pemilu. Partai saya penyeimbang netral, tapi kawan-kawan saya ke Pak Prabowo dan ke Pak Hatta Rajasa. Dan saya diundang makan siang oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan, Bravo 5, dan saya menjadi tim Bravo 5. Kalau Akbar Faisal 7 bulan, aku nggak sampai 3 minggu sebagai tim sukses. Tapi paling nggak ada rasa banggaku di kampungku Tapanuli Utara, di kampung Pak Luhut Panjaitan, kami menang lebih banyak persentasenya dari di kampung Pak Jokowi di Solo, 94% dan 93%. Nah, ini ada cerita Sujewo Tejo. Jadi Pak Sujewo, ceritanya jangan panjang-panjang. Tidak panjang Bang, tapi ini biar didengar seluruh rakyat Indonesia. Ini penting Bang. Bang Luhut telepon saya, Dek, kita makan siang dulu. Saya makan siang, Dek, kawan kau semua sudah di Prabowo dan di Pak Hatta Rajasa. Kau kemana? Aku juru bicara Pak SBY di Partai Demokrat, aku netral. Satu hal yang aku, kenapa kata hati aku mendukung Pak Jokowi, nggak tahu ini apa di karang Pak Luhut, tapi Pak Luhut nggak suka karang cerita karena dia Jenderal Bintang 4, komandan anti teror dari Kopassus, orang hebat, pengusaha hebat. Jadi Pak Kwik tegas aku katakan, nggak betul itu Pak, ada 9 Taipan. Ini ibarat pepatah, di mana ada gula di situ ada semut Pak Kwik. Ini para Taipan emangnya nggak di kubu Prabowo Hatta? Main 2 kaki kata Pak Tejo tadi, 2 kaki. Ya sebentar Pak, tunggu, aku lagi ngomong dulu Pak. Ya, jadi Bang Luhut bilang begini kepada saya. Jangan terlalu banyak hikayat ya. Oh enggak, tidak hikayat, ini fakta Bang. Ya. Kan abang ajar, abang kan guru besar aku. Jadi begini Bang, dia bilang, Dek, hebat kali kau. Kau itu mengkritisi Pak Jokowi, tapi Jokowi senang sama kau. Nah, ini penting. Ya ini penting. Dan ingat, dia bilang, kau bilanglah dia tukang kayu, kau bilanglah dia tukang mebel, macam-macam, tapi kau senang dia sama kau. Aku bilang, Bang, aku ada cerita Bang. Waktu aku kritisi itu, mirip kayak Sujewo Tejo. Orang Batak datang, memang orang Batak ini banyak dukung Jokowi. Ya, tau Bang aku diapain? Bang Ruhut, abang boleh nggak senang Jokowi, jangan bilang dia anak tukang kayu. Abang lama-lama ku beri juga, gemetar juga aku. Tapi namanya Ruhut, muridnya Karni Ilyas, tidak putus ilmu, persis kayak Sujewo Tejo. Dewo, kau pun muridnya Karni Sujewo. Tahu abang apa jawaban aku? Lai, jangan marah dulu. Untung dia aku bilang anak tukang kayu. Kau tahu, kita bersyukur di dunia ini ada Kristiani, Katolik, Muslim, Hindu, Buddha. Tapi Katolik dan Protestan ini Tuhannya Yesus Kristus, anak tukang kayu. Bayangkan, aku bilang, artinya aku mengangkat bukan merendahkan. Jangan marah kau Lai. Itu Bang, sebentar Bang. Cukup. Dan kejadian lah Bang, apa yang dikatakan Tejo, Pak Jokowi anak tukang kayu jadi Presiden Republik Indonesia. Terima kasih Bang. Pemirsa, diumbangnya aku tadi. Boleh Pak? Sebentar. Ini yang saya ingin dengar dari Pak Ruhut. Saya ingin dengar dari audiens yang ada di sini, dan hanya Pak Ruhut yang menyuarakan. Jadi bantahan Pak Ruhut
ini sangat berguna supaya rakyat mengetahui, oleh karena sudah banyak yang mengetahui bahwa ada 9 Taipan yang mendukung, bahwa peran Sofyan Wardani begitu besar yang sangat terlihat. Dengan penjelasan Pak Ruhut, maka mudah-mudahan kalau itu betul, inilah maksud saya, kalau betul supaya betul. Jadi dengan demikian paling tidak ada orang yang mengatakan bahwa rumor ada 9 Taipan yang menunjang dan beberapa orang kaya yang sudah bermukim di Singapura, itu menurut Pak Ruhut tidak betul. Nah, itu Jadi, maksud saya untuk mengumumkan. Jauh dari jawab lagi. Ada satu mungkin dari saya Anda perlu jawab. Anda masih juru bicara Demokrat atau Pak Jokowi? Itu aja. Kita nyambung sekarang dengan Pak Mahfud.